Oke, Assalamualaikum. Saya akan eh, melanjutkan diskusi mengenai frekuensi respon of amplifier setelah kita belajar mengenai current mirror. Jadi, amplifier itu dia akan bekerja di frekuensi tertentu ya. Bisa wideband, bisa narrowband, tergantung dengan aplikasi. Nah, besarnya gain itu dia tidak independen terhadap frekuensi. Artinya, karena transistor itu dia nonlinear, ada titik di frekuensi di mana gain dari amplifier itu akan drop. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat atau perlu menganalisis di mana frekuensi respon dari amplifier sehingga kita bisa tahu desain dari amplifier kita apakah memenuhi dengan spesifikasi dari frekuensi yang kita desain atau yang kita harapkan. Nah, speed atau frekuensi respon itu akan trade-off dengan banyak parameter seperti gain, power dissipation, sama noise. Oke, jadi dalam frekuensi respon amplifiers ini yang akan dibahas adalah frekuensi respon dari single stage sama differential amplifier, kemudian high frekuensi dari common source, common gate and source followers, dan cascade and differential amplifier, dan efek dari active current mirrors di frekuensi respon. Oke, jadi kita punya sebuah circuit seperti gambar A. Nah, kita bisa eh, ganti, buat rangkaian gantinya dengan menggunakan gambar B yang disebut dengan Mailer effect. Ya, Mailer effect dari floating impedance. Jadi kita bisa gambarkan rangkaian ganti dari A menjadi seperti B. Seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan eh, nilai Z1 sama Z2 dari konfigurasi seperti ini? Jadi kita lihat bahwa arus itu mengalir melalui Z dari X sama Y, sehingga kita bisa menghitung besarnya arus adalah Vx dikurangi Vy dibagi dengan Z. Dan maka Vx minus Vy dibagi Z itu sama dengan eh, Vx dibagi Z1 ya. Atau kita bisa tuliskan dengan persamaan ini bahwa Z1 sama dengan Z dibagi 1 minus Vx dibagi Vy dibagi Vx. Di mana Vy dibagi Vx itu adalah gain, ya kan? Tegangan di sini bagi tegangan di sini adalah gainnya. Bagi kita bisa tulis Z1 itu sama dengan Z dibagi 1 minus AV. Demikian juga untuk Z2. Nah, Z2 karena kita lihat dari node 2 terhadap node 1 maka dia kebalikan dengan gainnya. Jadi Vx dibagi Vy atau Z2 itu sama dengan Z dibagi 1 minus 1 per AV. Ya. Oke, jadi ini konsep yang disebut dengan Miller effect. Kita bisa gantikan rangkaian seperti ini menjadi rangkaian seperti ini. Ya. Maka eh, kita bisa melihat, misalnya kita punya sebuah circuit seperti ini. Ini adalah say ini sebuah transistor atau misal sebuah op-amp ya, dia punya gain minus A, eh, dia punya C input, input impedance, inputnya X, outputnya Y, kemudian dia punya feedback CF di sini. Maka kita bisa gantikan rangkaian ini sebagai rangkaian ini, ya. Kita punya Z1 sama Z2 persis seperti tadi, kemudian kita punya minus A di sini yang merupakan gain antara Y dan X. Maka Z1, kalau kita lihat di persamaan sebelumnya, Z1 adalah ini ya, Z per 1 minus AV. Maka kita bisa lihat bahwa Z1 tadi adalah, kita lihat ya, Z1 sama dengan Z minus 1 minus AV ya. Berarti kita harus lihat nilai Z-nya ya. Z dari, karena kita punya CF, berarti Z-nya adalah uh, 1 per CFS ya. Oke. Dikali dengan 1 plus A. Ya, 1 plus A. Sedangkan karena
ya kan? Z, Z-nya itu kan satu per CFS dibagi satu plus A. Jadi kita bisa naikkan satu plus A-nya ke atas, satu per CFS dikali satu plus A ya. Atau sementara Z2-nya tadi kan eh, satu per Z per satu minus satu per AV ya. Sehingga kita bisa tuliskan Z2 sama dengan satu per CFS dikali satu plus satu per AV. Atau nilai ini eh, kita bisa asumsikan nilai CFS ini lebih besar dibandingkan dengan ini. Maka kita bisa dapetin satu per CFS ya untuk Z2-nya. Dan C in di sini adalah CF dikali dengan satu plus A ya. Oke. Nah, tetapi Mailer effect itu tidak valid karena dia hanya melihat signal path antara X sama Y. Bagaimana kalau misalnya ada R2 seperti ini ya. Jadi dia akan bermanfaat jika impedansinya itu paralel dengan main signalnya seperti ini. Ya, kalau path-nya seperti ini maka tidak bisa menggunakan Mailer effect ya. Sehingga kita tidak bisa mengganti rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya cascade amplifier seperti ini, besarnya V out dibagi V in berarti adalah gain di sini dikali gain di sini dikali dengan gain di sini. Nah, gain di sini kita lihat karena dia ada impedansi RS sama C in, maka kita harus hitung dengan menggunakan Mailer effect ya. Berarti tadi kan V out dibagi V in-nya adalah A1 dibagi dengan 1 plus Z ya tadi kan. Satu plus RS dikali C in S ya. Dikali dengan untuk yang second stage-nya A2 per satu plus R1 dikali CNS ya. Ditambah satu per satu plus R2 dikali CPS. Ini kalau cascaded ya. Tapi umumnya ini tidak valid ya kalau kita menghitung seperti ini karena lokasi dari poles itu biasanya agak sulit dilihat karena eh, di sini ini ada interaksi antara A1 sama A2 ini ada interaksi antara R ada resistansi R3 sama C3. Nah, ini akan membuat interaksi di antara X sama Y. Jadi kita nggak bisa gunakan misalnya model cascade seperti ini kalau kita punya feedback resistor sama feedback kapasitor seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ada permasalahan seperti neglecting channel length modulations, compute the transfer function of the common gate state transfer function itu AV-nya ya. Kita lihat di node X ini CS kapasitansi di node X ini sama dengan CGS1 itu gate ke source-nya M1 ditambah source ke bulk-nya M1 ini ada bulk di sini ya, body ke S. Itu adalah CS. Kemudian, nah, W in omega in itu kan 2 VF ya. Itu kan sama dengan persamaan sebenarnya 1 per RC ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada R, ada C. Berarti kita bisa eh, CS-nya itu adalah CGS1 ditambah CSB1 dikali dengan RS paralel dengan nilai impedansi yang ada di sini ya. Satu per GM1 ditambah satu per GMB1. Ini kita dapat omega in. Sementara di node Y di sini CD di sini adalah CDB kapasitansi antara drain dengan gate dan drain dengan body ya di sini. Jadi di sini ada kapasitas di sini ada kapasitas ya. Kemudian di sini ada kapasitas CGS, kemudian di sini ada kapasitas juga ya C CSB ya. Jadi di node Y kita dapat um, omega outputnya adalah CGD ditambah CDB dikali dengan RD. Karena di sini cuma ada nilai R external resistance. Itu sama dengan omega outputnya. Sehingga AV dari si common gates kita udah tahu kalau misalnya kita nggak melihat frekuensi responnya adalah GM1 ditambah GMB1 dikali RD dibagi 1 plus GMB1 dikali RS. Ya, ini pelajaran yang sebelumnya. Dikali dengan
ini. Nah, ini adalah frekuensi respon. Kalau misalnya kita ingin menghitung berapa nilai AV berdasarkan frekuensi respon. Kita harus kalikan dengan 1 per 1 plus S per omega in dikali 1 plus S per omega out. Nah, kemudian eh, kita masukkan ke persamaannya. Omega n in-nya seperti ini, omega out-nya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan menggunakan Miller effect di input node di sini nilainya adalah CGS ditambah 1 plus 1 minus AV dikali CGD. Ini kan yang kalau Anda ingat di sini tadi ya, di kapasitansi C ini nih ya. Nilai C in yang di sini adalah CF dikali 1 plus alfa. Ditambah A gainnya. Maka kita bisa melihat nilai di sini interaksi di sisi input node-nya adalah CGS ditambah 1 minus AV dikali CGD ya. Oke. Kemudian di sisi output node-nya, di sini output node-nya adalah CDB ditambah ini yang di bagian output node Z2-nya ya, 1 minus 1 per AV dikali dengan CGD. Sama dengan ya ini tadi kita anggap dia kecil sehingga CDB ditambah CGD di bagian output node-nya. Sehingga kita dapat omega in-nya sama dengan 1 per RS dikali ini dikali input node-nya. AV dari common source itu kan GM dikali RD ya, minus GM dikali RD kita masukkan kita dapat omega in seperti ini. Omega outputnya seperti ini, 1 per RD dikali CDB ditambah CGD. Sehingga V out per VI-nya dari common source adalah AV dikali tadi 1 per di persamaan sebelumnya ya. AV ini AV dikali 1 plus S per omega in ditambah 1 plus S omega out. Sehingga kalau di common source jadinya seperti ini transfer transfer karakteristik dari common source ya. Oke. Kemudian nah untuk melihat ini kalau kita lihat dengan menggunakan pendekatan yang lain untuk menghitung nilai polnya, maka kita bisa gantikan rangkaian tadi common source-nya dengan rangkaian ganti seperti ini ya. Ini common source kemudian ada feedbacknya CGD seperti ini. Maka besarnya kita lihat untuk mengevaluasi sirkuit ini, Vx minus Vin dibagi Rs ditambah Vx eh, per 1 per SCGS, ini berarti kan nilai arus yang di sini, ini kan arus yang di sini, ditambah arus yang di sini nih. Nah ini Vx dikali CGS dikali S ya, ditambah arus yang di sini, Vx minus V out kali CGDS, sama dengan 0. Kemudian di bagian yang belakang V out minus Vx, ini Vx di sini ya, dikali CGDS ditambah GM-Vx ditambah V out eh, dikali dengan 1 per RD ditambah CDBS sama dengan 0. Jadi kita pakai note. Maka kita dapat persamaan yang kedua. Sehingga kita bisa rearrange nilai Vx-nya. Untuk jadi persamaan 1 dan 2, Vx sama dengan V out dikali GDS ditambah 1 per RD CDBS dibagi GM minus CGDS. Ya. Maka V out dibagi V in, ya, V out dibagi V in, ini V out kita dapat, Vx-nya kita masukkan ke sini, kita bisa nanti dapetin V out dibagi V in ya. Sama dengan nilainya ini CGDS minus GM dikali RD per ini dibagi denominator seperti ini. Ya, di mana ini lambang ini adalah CGS CGD ditambah CGS CDB ditambah CGD CDB. Nah, maka kita bisa eh, melihat kalau tadi kan V out per V in adalah AV dikali S per omega in 1 plus 1 dikali dengan S per omega 2 plus 1. Maka kita bisa tuliskan yang bagian denominatornya ini kan AV-nya ya. Ini AV-nya, yang ini denominatornya nih. Maka kita bisa kalikan ini persamaan dasarnya menjadi seperti ini. Oke, maka dari sini kita bisa lihat bahwa yang S kuadrat
ini adalah satu per omega P pol satu dikali omega pol 2 itu adalah RS dikali RD dikali ini. Nah, ini dapat yang persamaan. Yang dapat omega pol satu sama omega pol 2. Kemudian untuk yang konstantanya S ini adalah ini satu per omega p satu ditambah satu per omega p dua. Maka kita dapat kalau misalnya omega p satunya jauh lebih kecil dari omega p dua-nya, maka kita bisa anggap nilainya ini adalah omega p satu ya. Seperti ini. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapat omega p satu sama omega p dua dengan menggunakan persamaan seperti ini. Nah, untuk bisa mendapatkan eh, second pole-nya, kita lihat tadi koefisien S kuadrat, tadi kan omega, 1 per omega P1 dikali dengan omega P2. Maka kita bisa dapetin bahwa omega P2 itu sama dengan 1 per omega P1 dikali dengan ini. Jadi kan dikali dengan yang ini nih, ya kan? RS RD dikali ini. Oke, maka ki- eh, kita bisa dapetin persamaan seperti ini. Gimana? Gimana? Oke, jadi kita bisa dapat nilai em, tadi kan apa? Koefisien dari S kuadrat ini kan 1 per omega P1 dikali omega P2, di mana koefisiennya kan ini ya, oke, RS dikali RD dikali dengan yang ini nih, bawah ini. Ya, maka jadinya kita bisa menghitung nilai omega P2-nya 1 per omega P1 dikali yang ini, yang koefisiennya. Oke. Nah, kemudian kita bisa manipulasi, kita masukin tadi omega P1 kan kita dapat ya, maka kita masukkan, kita dapat persamaan seperti ini. Jika CGS-nya lebih besar daripada 1 plus GMRD dikali CGD ditambah RD dikali CGD plus CDB dibagi RS, maka kita dapat omega P2-nya kira-kira seperti ini. Ya, secara sederhananya, 1 per RD dikali CGD plus CDB. Oke, ya, jadi akan didominasi oleh pole-nya adalah RD, external resistance, sama em, capacitance di output node-nya. Oke, nah sementara kita lihat kita punya zero di atas ya. Kita punya zero nih, ini zero yang di atas CGDS minus CGMRD. Ya, kita nggak bisa predik dengan menggunakan Miller approach ya. Nah, zero itu akan bikin stability issue di feedback amplifier. Karena di sini CGD itu bikin feed through yang akan ada mengirimkan signal dari input ke output di frekuensi yang sangat tinggi. Nah, apa sih fungsi dari omega P1, omega P2 sama zero? Sebenarnya kita ingin membuat, nah ini yang tadi saya sampaikan, gain itu akan dipengaruhi omega P1 itu di sini, omega P1 titiknya. Omega P2 di sini, kemudian zero di sini. Ya. Oke, jadi ada 3 titik kapan si gain itu akan drop, ya akan ditentukan oleh polnya titik omega P1, kemudian omega P2 sama omega zero. Ya. Maka ini akan menjadi dasar ketika nanti kita mendesain amplifier, kita harus menentukan pole dan zero. Pole satu, pole 2, kemudian zero. Kalau di rangkaian common stage. Nah, zero apakah hanya terbatas dua ya? Tergantung nanti kompleksitas dari sirkuitnya seperti apa. Nah, bagaimana cara menghitung zeronya? Kita hitung, asumsikan V out S dibagi V in S sama dengan nol. Ya, maka arus yang mengalir ke CGD dan M1 itu adalah sama dan berkebalikan ya. Maka V1, ini V1 dikali dengan CGDS zero, ini kan sebenarnya kita ingin nentuin arusnya ya, apa itu arus yang di sini sama arus yang di sini sama tapi berkebalikan. Maka V1 per 1 minus CGD SZ kan.
Jadi V1 dari CGD SZ sama dengan GM dikali M1 nih arus yang mengalir di sini. Maka kita dapat SZ-nya, ini zero-nya adalah GM dibagi dengan CGD. Karena V1-nya kita delete. Nah, kalau bagaimana cara menghitung input impedance-nya dari si common source, nilainya adalah 1 per CGS ditambah 1 plus GMRD CGD dikali dengan S ya. Kalau menggunakan first order approximation. Nah, bagaimana actual input impedance-nya? Maka kita bisa menggunakan analisis ini ya untuk menentukan nilai Zin-nya. Ya, kita lihat eh, rangkaian dari si current source seperti ini bahwa Vx di sini Vx ini kan nanti kan kita hitung Vx dibagi Ix ya. Vx di sini itu sama dengan Ix minus Gm dikali Vx eh, dikali dengan RD per 1 plus RD CdB dikali S ditambah Ix, ini arus yang ke sini, dibagi dengan CGDS ya. Sama dengan tegangan di Vx. Sehingga Z, Vx dibagi X sama dengan, ya kita bisa lihat Vx dibagi X ya. Kita eh, selesaikan persamaan yang di atas, kita dapat nilainya seperti ini. Oke. Maka Zin itu sama dengan Z paralel dengan 1 per S CGS. Ya. Nilai Z-nya, impedansinya paralel dengan 1 per SCGS. Di saat frekuensi ketika RD-CGD ditambah CDBS-nya itu kurang dari 1, kemudian RD CDBS kurang dari 1 plus GMRD, maka nilai Z-nya seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, yang pendekatan yang first order approximation. Tapi kalau CGD-nya besar, dia akan membuat CGD-nya besar sini ya. Itu akan membuat low impedance space di antara gate sama drain. Sehingga eh, besar ya. Jadi besar, maka ZI-nya itu adalah 1 per GM paralel dengan RD sama dengan RD paralel dengan 1 plus GM dikali RD. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk menentukan berapa nilai Z input dari common source stage. Ya. Ini kalau misalnya menggunakan source follower atau buffer, ya. Di sini juga kita akan analisis nilai pole sama zero dari si source follower ini. Dari sini, di rangkaian ini kita lihat V1 dikali dengan CGS dikali dengan S, itu berarti arus yang di sini ya. Ditambah GM V1 itu sama dengan arus yang di sini. V out dikali dengan CLS. Sehingga kita dapat V1-nya seperti ini. CLS dibagi dengan GM plus CGSS dikali dengan V out. Dan V in di sini, itu kita bisa lihat nilainya RS dikali dengan VG, V1 CGSS ditambah V1 ditambah V out dikali CGDS ditambah V1 ditambah dengan V out ya. Di tegangan yang di sini itu adalah tegangan yang di sini, arus dikali arus ini kan arusnya ya, ini arus yang mengalir ke rangkaian dikali dengan RS ditambah dengan V1 ini ditambah dengan V out. Itu adalah tegangan di V in. Sehingga dari dua persamaan ini kita dapat V out dibagi V in-nya sama dengan seperti ini. Nah, kita bisa range pull sama zero ya. Ini zeronya yang bawah ini ada omega P1 sama omega P2 dari sini. Maka omega P1-nya itu kalau omega P1 ku jauh di bawah omega P2, kalau dilihat dari sini misalnya ya tadi rangkaian ganti ini kita bisa asumsikan misalnya omega P1-nya jauh di bawah omega P2 nggak deketan. Oke, maka omega P1-nya sama dengan ini nih. Ya. Atau sama dengan ya kita bisa eh, manipulasi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, jika RS-nya sama dengan nol, ini misalnya kecil banget nilai RS-nya, maka omega P1 sama dengan GM per CL ditambah CGS.
Ya, ini pool dari source follower ya. Pendekatan untuk mencari pool dari source follower. Oke, kemudian apa input impedance-nya? Ya, ini input impedance dari source follower. Kita lakukan analisis ini. Maka secara singkat kita dapat nilai di low frequency, nilai ZI-nya seperti ini. 1/CGSS dikali 1 + GM/GMB ditambah 1/GMB. Di high frequency seperti ini. 1/CGSS ditambah 1/CLS ditambah GM/CGS dikali CLS kuadrat. Nah, ini adalah negative resistance. Maka kita bisa gunakan source follower ini sebagai oscillator. Oke, ini suplemen kita lewatin. Nah, ini contohnya misalnya nanti Anda pelajari sendiri ya untuk menghitung berapa transfer function dari ini dari source follower yang dikasih feedback M2 ini. Nah, nanti Anda ikutin, nanti kita dapat nilai V out sama VI-nya seperti ini. Ya, nanti dari sini kita bisa nentuin poolnya. WP1 kan kurang lebih ini WP1 nih ya. Oke, ya. Dan juga ini adalah zero-nya. Ya. Nah, zero itu harus diletakkan di left half plane supaya dia stabil. Kalau di right half plane eh, dia akan nggak stabil ya amplifiernya. Ya, di sini saya ingin mengemphasize kalau misalnya nilai Z out dari source follower ini itu nilainya adalah ini RS dikali CGSS ditambah 1/GM ditambah CGSS. Maka di low frequency nilainya ini kan kalau di low frequency ini kita bisa ignore nih. Yang ini nih kan omega 0 ya. S-nya itu kan dia omega ya. Eh, S itu kan kalau di Laplace itu kan omega ya. 2 VF ya. Ini kan sama dengan 0 maka dia cuma 1/GM. Di high frequency nilainya adalah RS ya. Z out itu sama dengan RS ya. Maka kalau di low frequency kita bisa nentuin nilai Z out-nya dengan kita kontrol nilai GM, transconduction dari si M1-nya, si source follower-nya. Oke. Nah, di high frequency RS seperti ini kalau naik dia akan seperti ini ya, dia akan mendekati RS-nya. Dan sebagai buffer source follower itu harus di output di lower output impedance, maka 1/GM itu harus lebih kecil daripada RS. Oke. Ini kalau di source follower. Ini saya lewatin ya. Kita bisa gunakan induktans sebenarnya untuk di Salesforce ini menggantikan ini. Ya, di sini kita bisa gantikan induktans atau juga kita bisa menggunakan current source ya sebagai untuk provide current source. Saya lewatin. Ini untuk common gate stage ya di common gate seperti ini maka untuk ketika kita ignore channel length modulation kita dapat AV-nya seperti ini ya. Kemudian untuk common gate, ya kita sebenarnya bisa dapetin wideband. Biasanya yang common band kita dapetin wideband karena ZI-nya itu sama dengan seperti ini ya. ZL/GM plus GMB dikali R0 ditambah 1/GM ditambah GMB. Ya. Kalau GMB-nya jauh lebih kecil daripada GM, maka tinggal ZL/GM ditambah R kali RO ditambah 1/GM. Ya. Jadi nilai Zin dari si common gate itu kalau misalnya nilai ZL sama dengan RO ya mendekati GM dikali RO maka kita bisa cancel yang depan tinggal 1/GM aja. Nah, ketika kontrol GM-nya kita bisa dapetin wide input impedance. Oke. Ini adalah nanti Anda bisa pelajari ya bagaimana untuk menghitung transfer function sama input impedance dari common gate. Nah, dari sini nanti kita dapat, Anda dapat AV-nya dari common gate adalah seperti ini. Ini Anda bisa menghitung pole-nya ya. Ya, pole-nya akan dipengaruhi oleh yang ini nih, yang bagian belakang. Maka nah, ZI-nya seperti ini. Maka ketika CL-nya naik, ya CL-nya ini besar, oke, maka kita hanya hanya mempertimbangkan yang bagian depan 1/GM dikali GMB. Dan omega P-nya, omega P-in-nya, pole di inputnya adalah yang ini nih.
Ketika CL-nya besar, tinggal RS paralel dengan 1/GM ditambah GMB dikali dengan CL. Ya. Oleh karena itu, biasanya simpelnya kita bisa lihat nilai input impedance dari common gate adalah 1/GM. Kemudian kalau cascode, kita bisa gunakan cascode seperti ini untuk naikin voltage gain, naikin output impedance, kemudian kita ingin naikin speednya karena dia common gate stage, kemudian kita increase input impedance. Kalau cascode seperti ini, pole-nya di node A di sini adalah ini, kemudian di second pole-nya itu ada di node X ya, itu jadi seperti ini. Nah, pole yang ketiga ada di node Y, itu jadi seperti ini ya. Ini akan ditentukan oleh output impedance ya. Kalau di node X dia akan ditentukan oleh ini CDB, CSB sama CGS M2. Kalau di pole yang di depan dia akan ditentukan oleh input impedance sama RS. Ya. Nah, ini kalau diferensial pair seperti ini kita bisa gantikan rangkaian half circuitnya seperti ini, kemudian common mode-nya seperti ini. Ini adalah VO AV-nya dari differential pair. Nah, ini adalah omega P1-nya. Ini yang ini nih, W omega P1 pole yang pertama. Ini adalah common mode signalnya untuk yang differential pair. Saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang differential pair. Dan ini adalah di common mode. Kalau misalnya kita eh, common mode inputnya itu akan membuat terjadinya noise. Kalau terjadi perbedaan yang signifikan antara VN1 sama VN2, dia akan introduce noise. Ya, maka biasanya ini ada noise ketika terjadi common mode rejection ratio-nya kecil ya. Oke. Oke, ini mungkin saya lewati dulu ya. Nanti saya akan jelaskan eh, terpisah di pertemuan yang berikutnya ketika kita membahas mengenai differential amplifier. Oke, saya rasa itu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.